dosen dengan status P3K bisa mendaftar? Ini ditanyakan oleh Pak Kusnadi dari Universitas Trunojoyo. Kemudian yang kedua, jika saya memiliki SK penerimaan sebagai calon mahasiswa pada bulan September tahun 2025, apakah bisa digunakan pada PDDI tahun ini? Ini dari Pak Sobianto, Institut Tarumanegara. Kemudian pertanyaan ketiga, jika sudah memiliki LOA, apakah tetap mengikuti tes bakat skolastik? Ini diajukan oleh Ibu Sumarni Sahyat dari Universitas Khairul. Kemudian yang keempat, izin bertanya Bu Dias, untuk skema joint apakah Kemdikbudristek yang menjalin kerjasama dengan universitas luar negeri atau calon pelamar yang harus mengurus dan memperoleh persetujuan dari universitas tujuan terlebih dahulu? Ini ditanyakan oleh atau Bapak Angisma dari Universitas Maliku Saleh. Jadi tadi ada 4 pertanyaan dan mungkin satu lagi ini terkait, mohon izin bertanya Pak, apakah bisa mendaftar beasiswa tahun ini untuk kemudian beasiswa tersebut digunakan sebagai mahasiswa baru di tahun depan? Artinya status LOA-nya tunda atau harus digunakan sebagai maba di tahun ajaran 2026 atau 2027. Mohon dicerahkan dari Pak atau Bu Rizky. Ya, kita diskusikan dulu ya. Ini sudah ada 5. Bu Dias, mungkin bisa dijawab satu persatu. Bu Dias, bisa dijawab sekaligus atau satu persatu, silakan. Oke, baik Pak Yudan, terima kasih. Pertama tadi PPK, apakah ya PPK P3K bisa mendaftar dari Pak Kusnadi Joyo. Begini Bapak Ibu, terkait dengan P3K yang diperkenankan per tahun ini ya, merujuk pada regulasi yang ada, itu baru P3K untuk PTNB, home base-nya PTNB, karena dasar peraturannya sudah terbit begitu ya. Jadi untuk P3K PTNB sejauh itu tugas belajarnya tidak meninggalkan tugas gitu ya, nantinya itu diperkenankan untuk mendaftar. Kalau bagi yang sudah ongoing misalkan begitu ya, kemudian sudah mengusulkan tugas belajar ya, tidak bisa mengubah status untuk tidak meninggalkan tugasnya, tapi soal pendanaannya saja yang bisa berubah gitu ya Bapak Ibu, untuk yang ongoing juga. Yang kedua, sudah terima SK sebagai calon maba mahasiswa pada bulan September, apakah bisa digunakan untuk tahun ini? Jika memang statusnya defer ya atau tunda kuliah, itu silahkan untuk diajukan itu, karena tadi catatannya ada ya, untuk defer itu diperkenankan, tapi statusnya berarti reguler untuk maba, karena defer itu belum aktif ya Bapak Ibu. Kalau yang statusnya sudah aktif, maka dia statusnya kan ongoing ya, karena sudah pernah aktif gitu ya di semester 1. Kalau yang defer berarti nanti mendaftarnya di reguler yang mahasiswa baru statusnya gitu. Kemudian yang ketiga tadi, kalau sudah punya LOE apakah tetap mengikuti TBS. Nah, untuk TBS sendiri itu tahapan seleksi yang harus diikuti oleh semua yang statusnya mahasiswa baru Bapak Ibu. Untuk mahasiswa baru semua harus mengikuti tes bakat skolastik sebagai bagian dari tahapan seleksi beasiswa PDDI begitu, karena bukan bagian dari untuk seleksi akademik di masing-masing kampus gitu ya. Kemudian yang keempat ini joint degree atau dual degree. Untuk joint degree atau dual degree ini perguruan tingginya Bapak Ibu, perguruan tingginya tempat studi jadikan prodi S3 gitu ya, yang sudah memiliki
join degree dual degree pasti akan buka open pendaftaran gitu ya untuk prodi misalkan ilmu lingkungan join degree dual degree dengan kampus luar negeri mana gitu ya. Jadi memang penawarannya itu dari masing-masing kampus, bukan dari mahasiswa yang mencari kampus PTLN ya, tapi memang prodi yang sudah punya kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri begitu. Kemudian yang kelima ya, terakhir untuk mendaftar beasiswa tahun ini, tapi ini sudah punya LOE ya. Jadi kalau sudah punya LOE tahun akademik dasar gitu ya 2026-2027 dia sebagai maba ya LOA-nya hanya bisa digunakan dalam pendaftaran tahun ini sebagai mahasiswa baru di semester gasal. Kalau mau di semester depan artinya harus mengajukan defer ya, statusnya ya defer, atau kalau mau mulai studi dulu ya berarti nanti tahun depan statusnya ongoing jika nanti kita buka skema ongoing di tahun depan. Baiknya memang jika memang sudah lulus di semester gasal ini begitu ya, maka bisa diproses dilanjutkan gitu ya dengan studinya. Pokoknya tadi Bapak Ibu kalau statusnya defer maka dia maba ya, nanti sesuai dengan dia akan aktif atau di studi aktif di semester berapa di tahun akademik berapa gitu. Oke, itu Pak Yudan jawaban dari saya untuk kelima.